Banyak yang mendangkalkan makna syirik itu sekarang. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik saja, itu ingin dianggap tidak sebagai sebuah kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati tempat kita bertawassul kepada Allah. Karena itu juga bagian dari kesyirikan. Kalaulah boleh bertawassul kepada yang sudah mati, maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk bertawassul. Tapi itu tidak boleh. Karena Nabi kita sudah wafat dan dia tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang ketika dia dulu masih hidup. Kalau dia masih hidup, datang ke Nabi, minta didoakan, boleh. Banyak terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat. Bahkan ada orang buta aja, buta matanya, datang sama Nabi, ya Rasulullah saya ini buta, tolong doakan agar saya bisa melihat. Nabi ikut mendoakannya dan pada akhirnya dia bisa melihat. Tapi ketika dia masih hidup, lama hujan tidak turun. Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Ada di antara sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, udah lama tidak hujan ini Rasul. Mati ternak kami, kebun kami sudah kering. Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan turun. Berdoa Nabi. Lalu turunlah hujan. Itu tawassul ketika Nabi masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada dalam catatan sejarah sahabat, Umar kah, Abu Bakar kah, Utsman kah, yang datang kepada Nabi untuk minta didoakan. Justru yang terjadi sebaliknya. Apa kata Umar bin Khattab ketika ia datang kepada Al-Abbas pamannya Rasul? Dulu ketika Rasul masih hidup, kami datang menemui Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Rasul sudah wafat, maka kami datang kepada kamu wahai Al-Abbas sebagai paman Rasul yang paling dekat, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar datang kepada Al-Abbas, bukan kepada Nabi yang sudah wafat. Kalau seandainya kepada Nabi saja yang sudah wafat tidak dibolehkan, apalagi kepada orang-orang yang dianggap soleh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi kuburannya dengan tujuan bertawassul untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari perbuatan syirik yang harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Ingat, syirik akan menyengsarakan kita di akhirat kelak. Bahkan kalau seandainya kita tidak bertaubat dari syirik itu, maka tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Tidak diampuni di sini maksudnya adalah jika dia tidak minta ampun, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.